Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawalla ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wal hal 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ittiba'a wa ittila' wa maradatihi wa qurbih wa tawali subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin dari Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai di khulafah atau intisari dari pembahasan selama berbulan-bulan mengenai rintangan seorang hamba dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu intisari dari pembahasan mengenai mengobati penyakit batinnya, mengobati hati kita dari dunia, dari setan, dari makhluk dan dari nafsu. Kemudian intisari mengenai pentingnya menjaga mata, lisan, perut dan hati. Kemudian dalam pembahasan mengenai pentingnya menjaga hati, Imam Ghazali menjelaskan bahwa di bab yang sudah pernah kita bahas, Imam Ghazali menitik beratkan pentingnya menjaga hati dari 4 macam hal. Yang pertama dari ketergesa-gesaan, kemudian tergesa-gesa dalam segala perkara. Yang kedua dari penyakit hasad atau iri hati. Yang pertama adalah tulul amal, panjang angan. Yang kedua adalah tergesa-gesa dalam segala hal. Yang ketiga iri hati, dan yang keempat adalah dari penyakit sombong. Kita sudah bahas 3, sekarang tinggal yang terakhir. 4 hal tersebut, 4 penyakit yang disimpulkan oleh Imam Ghazali itu dikatakan oleh beliau, 4 hal tersebut menjangkiti para ulama. Para ulama saja terkena penyakit hati ini, yaitu penyakit panjang angan, penyakit hati tergesa-gesa, penyakit hati iri hati, dan penyakit hati sombong. Para ulama saja, kata Imam Ghazali, yang memiliki ilmu secara teori, dia bisa terjangkiti penyakit ini. Lebih-lebih lagi orang awam, kata Imam Ghazali. Jadi cukup menunjukkan bahayanya 4 penyakit ini dengan kita melihat ulama yang belajar saja bisa terkena penyakit ini, apalagi kita orang awam. Artinya kita diperintahkan untuk betul-betul waspada dari 4 hal ini. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian tinggal yang terakhir ini, halaman 150. Ini referensi ya. Wa kadzalika, paragraf yang di tengah-tengah gitu ya. Qala musannifu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa kadzalika tarahu yatakabbaru 'ala an-nasi wa yastakhifu bihim musa''iran khaddahu mu'abbisan wajhahu. Dan kita juga melihat para ulama, bukan ulama yang sejati ya. Para ulama yaitu orang-orang yang dikenal sebagai ulama. Kenapa kok bisa dikenal sebagai ulama? Karena pakaiannya pakaian ulama. Dia pakai jubah, dia pakai serban, dia pakai syal, dia berbicara di mikrofon dengan hadis, dengan ayat suci Al-Quran. Kemudian dikenal oleh manusia, dia itu ulama karena dia berpakaian seperti pakaian Nabi dan berbicara seperti bicaranya Nabi. Walaupun sejatinya dia belum disebut ulama, karena ulama yang benar adalah orang-orang yang sudah tuntas dari penyakit-penyakit seperti ini. Itu namanya ulama yang benar. Allah juga berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama yang benar itu adalah ulama yang takut kepada
kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah, artinya dia sudah menuntaskan segala penyakit-penyakit hati ini di dalam perjalanannya menuju Allah dan sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ulama atau kita sebut ustadz bisa juga terkena penyakit-penyakit ini. Kata Imam Ghazali, tarahu yatakabbar 'alan nas. Kamu bisa melihat kadang-kadang seorang ustadz atau seorang ulama itu sombong di hadapan manusia yang lain. Sombong dengan apa yang dia miliki. Apalagi orang tua kita. Yatakabbar 'alan nas, sombong di hadapan manusia. Sombong di hadapan orang-orang yang belajar dengannya, atau sombong di hadapan orang-orang yang tidak menguasai ilmu seperti yang dia kuasai. Saya sudah pintar baca kitab, kalian tidak tahu apa kalian. Alif bata aja belum tuntas. Meremehkan. Apa namanya sombong? Sombong itu ketika terlintas di dalam diri kita, anak khairun minhu, aku lebih baik darinya, disertai unsur meremehkan orang lain. Kalau tidak disertai unsur meremehkan, itu tidak dinamakan sombong. Makanya diperjelas oleh Imam Ghazali, yatakabbaru 'alan nas wa yastakhiffu bihim, dan meremehkan mereka. Yastakhiffu bihim. Tahu apa kalian ini di dalam hatinya, atau kadang-kadang sampai terpecah. Tahu apa kalian ini? Saya ini sudah belajar bertahun-tahun. Jadi kayaknya yang berhak ngomong ilmu itu cuma mereka saja, yang lain tidak ada. Nah, orang awam yang pemintar salah, ulama yang sombong juga salah. Orang awam yang seakan-akan dia ini paham semuanya, padahal pahamnya gara-gara Google. Ulama yang itu salah, ulama yang sombong itu juga Allah. Na'udzubillah min dzalik, salah. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul itu orang awam yang sadar dirinya itu tidak tahu apa-apa, sehingga dia belajar berguru yang benar, dan ulama yang tawadhu itu yang benar. Nah, kita kata Imam Ghazali, penyakit ini kamu bisa lihat kadang-kadang ulama itu terjangkit penyakit ini sehingga mereka yatakabbar 'alan nas wa yastakhiffu bihim, sombong di hadapan manusia, kadang-kadang sampai terpucak kesombongannya. Sombong itu kan penyakit hati, kadang-kadang sampai terpecah sehingga jelas kesombongannya. Namanya jadi takabbur. Wa yastakhiffu bihim, dan meremehkan mereka. Musa'hiran khaddahu. Musa'hir itu dia memalingkan khaddahu, memalingkan pipinya. Maksudnya memandang remeh orang lain gitu ya. Ini tidak level dengan saya. Dia palingkan pipinya, maksudnya dia palingkan wajahnya dari orang lain. Mu'abbisan wajahu, wajahnya itu mu'abbis, cemberut. Lihat orang wajahnya cemberut karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Karena dia merasa lebih tahu semuanya, sehingga orang yang sombong itu dia merasa dirinya itu yang pantas dimuliakan, pantas dieluk-elukan, pantas dikagumi. Orang kalau sudah merasa dirinya ini pantas dimuliakan, pantas dieluk-elukan, dia melihat orang-orang yang di depannya ini semua kurang perhatian kepada dia, kurang menyanjung dia, kurang memenuhi hasratnya, hasrat kesombongannya, sehingga dia pandang orang ini tidak tahu kadar dirinya, sampai terlihat di wajahnya kekecewaan. Mu'abbis, wajahnya itu mu'abbisan, cemberut wajahnya. Mu'abbisan wajah. Ka'annama yamunnu 'ala nasi bima yusalli ziyadata rak'ataini. Seakan-akan
dia ini orang yang punya jasa besar sama orang, gitu ya. Dia ini punya anugerah terhadap manusia yang ada di sekitarnya atas sholat 2 rakaat yang dia lakukan. Maksudnya, kamu ini apa yang kamu kerjakan? Karena dia itu cuma ulama secara teori, bukan ulama beneran. Ulama yang beneran, yang sholat malam sampai bengkak kakinya berdoa untuk manusia, itu tidak seperti kamu. Dia tahu di depan manusia, senyum di depan manusia. Dia menghargai orang. Padahal kalau mau banggaan, pantas bangga itu ulama yang beneran ini. Memang betul-betul sholatnya ini sepanjang malam, doanya untuk umat manusia. Kalau mau sombong-sombongan, itu sombong selama ini. Nah ini kamu ini cuma ulama secara teori, tahu ilmu secara teori, ibadahnya ya biasa-biasa saja, sholatnya cuma 2 rakaat, itu saja dia berasa punya jasa besar buat umat manusia. Biasanya orang kalau kosong itu ngomongnya yang paling nyaring, ya. Ada istilah kosong berbunyi nyaring. Biasanya kalau sudah nyaring suaranya membangga-banggakan dirinya itu, wah jasa saya luar biasa, saya ini. Itu berarti ciri-ciri orang kosong, ya, kosong. Sama seperti iblis, sebenarnya ngomong saya, iblis ini, ada, aku pantas. Kok yang dia mengana-anakan dirinya, anaknya. Aku mau jadi pusat perhatian. Aku yang harusnya jadi pusat perhatian, ya kok disujud sama makhluk baru yang diciptakan dari tanah. Panas dia ini. Nah, berapa banyak ulama ini? Iblis itu ulama, tapi secara teori. Ilmu kita ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya iblis. Usianya lebih panjang dari kita ribuan tahun, ilmunya luar biasa. Siapa di antara kita yang pernah berdialog dengan Tuhan? Nah, iblis itu berdialog dengan Tuhan. Iblis, tapi karena dia ini sombong, lihat apa nasibnya. Iblis. Dia mengatakan Imam Ghazali, wa ka'annama ja'ahu minallahi ta'ala mansyurun bil jannati wal bara'ati minan nar. Seakan-akan dia ini dapat tanda dari Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat tanda yang jelas bahwa dia ini tempatnya di surga dan dia itu sudah dijauhkan dari api neraka. Seakan-akan dia ini pegang kunci surga, ya. Terus dia bisa menentukan, ini saya punya kunci surga ini. Orang-orang ini levelnya rendah semuanya ini, ya. Alhamdulillah dari ilmu kalau tidak dibarengi dengan petunjuk itu menjadi racun dalam tubuh penyandang ilmu tersebut. Kalau dia belajar dengan hati yang kotor, ilmu itu jadi racun. Wailun lil juhal, kata Imam Ghazali di kitab Bidayah, celaka orang bodoh itu 1 kali. Wa wailun lil alim, dan celaka bagi orang yang berilmu ribuan kali bagi orang yang bodoh, yaitu orang berilmu yang tidak berpetunjuk. Secara teori saja, dalam balik nubuat juga disebutkan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wadah. Orang berilmu tapi cuma teori aja, ilmunya tidak ada yang diamalkan, nanti dia akan disiksa sebelum disiksanya menyembah berhala. Pertama kali disiksa, na'udzubillah, hati-hati. Nah, au ka'annahu istaybana sa'adata li nafsihi wa syaqawata li sa'dirin nas. Seakan-akan dia ini betul-betul yakin bahwa kebahagiaan itu nasibnya dia. Nasibnya dia itu pasti bahagia. Selain dia itu celaka. Selain dia itu berarti
yang tidak memperlukan dia celaka, yang tidak sepaham dengan dia celaka, yang debat dia celaka, yang tidak pro oleh dia celaka. Jadi surga itu cuma punya dia sama yang sepakat sama dia saja. Jadi seakan-akan dia ini menuhankan dirinya. Nah, sultana adzalika, dan di samping kesombongan yang ada di dalam dirinya itu, apa tadi? Sombong, merasa dirinya paling baik, kemudian memandang manusia lain itu lemah, memalingkan wajahnya dari orang yang dia tidak berhasrat kepadanya, kemudian wajahnya selalu cemberut. Ciri-ciri buruk semuanya ya. Merasa dirinya yang pegang surga, merasa dirinya yang paling berjasa, merasa dirinya ini ya bahagia. Di samping semua ini, parahnya ya, orang ini parahnya. Di samping semua ini, ma'adzalika yalbisu libasal mutawadhi'ina min sufin. Dia itu mengenakan bajunya ahli tasawuf. Bajunya ahli tasawuf itu suf. Zaman dulu itu ahli tasawuf itu bajunya dari bulu domba, menunjukkan bahwa dirinya itu zuhud, tidak suka dengan dunia, dia tidak peduli dengan makhluk, menggunakan bajunya sufi. Nah, kalau sekarang bajunya sufi itu pakai jubah, ya, pakai gamis, pakai jubah, pakai serban, pakai syar, bicaranya seperti bicaranya kaum sufi, padahal isi dirinya itu sombong. Jadi dia kerangkanya, tindak tanduknya itu seakan-akan dia ini kaum sufi, seakan-akan dia itu ahli tasawuf gitu ya. Tapi isinya semua merendahkan orang lain. Yang sufir boleh atau selain sufi itu, pokoknya pakaian ciri-ciri sufi. Nah, kalau sekarang tidak ada orang pakai baju domba keluar gitu ya. Sekarang pakaian sufi itu ya pakaiannya orang-orang yang kita lihat sebagai ulama itu pakai serban, tapi isinya dia itu sombong kepada orang. Yatamawat itu pura-pura mati. Jadi pura-pura mati di sini. Yatamawat itu dia merasa dia ini menampakkan kepada manusia seakan-akan dia ini seorang zahid, mati nafsunya, orang yang nafsunya sudah mati. Yatamawat, jalannya juga pelan-pelan, seakan-akan dia ini ahli mujahadah. Seakan-akan dia itu orang yang banyak lapar, banyak bangun malam, padahal semua itu bohong-bohongan semuanya. Kamuflase, sandiwara semuanya. Wahana la yalik bitarafuh wa tadabbur wa la yulaimuhu. Padahal orang yang seharusnya orang yang berpakaian seperti yang dia pakai, kemudian yang bertindak tanduk seperti tindak tanduknya itu, harusnya tidak pantas dia itu merasa lebih sombong dan wala yulaimuhu, yuwafik, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahkan orang yang berpakaian seperti dia itu harusnya bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Harusnya orang kalau pakai jubahnya ulama, ucapannya ulama, harusnya dia itu tawadhu, bukan sombong, bukan merasa lebih dari orang, menghargai orang lain. Siapapun yang berbicara dengan dia dengarkan, bukan lihat-lihat, gitu ya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW itu tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain.
siapa yang berbicara dengan Nabi walaupun anak kecil didengarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun anak kecil, tidak mendengarkan hanya yang kaya-kaya saja, yang miskin-miskin tidak mendengar berapa ketularan. Bahkan Nabi Muhammad itu disebutkan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjal. Kalau dipanggil orang miskin, menjawab seruan panggilannya orang miskin itu lebih cepat daripada kalau dipanggil orang kaya. Nah, kalau sekarang beda. Kemudian bahkan Nabi Muhammad itu menjawab panggilannya binatang, bukan cuma orang, binatang itu. Keluhannya binatang itu didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini orang berpakaian ulama, tapi kok tingkah lakunya sangat bertentangan dengan tingkah lakunya ulama dan pemimpinnya ulama Nabi Muhammad SAW. Walakin al-a'ma la yabsu. Tapi ya sudah, seperti itulah orang yang buta dia tidak melihat. Orang yang buta terhadap dirinya sendiri, mata hatinya buta, dia itu tidak paham kalau dirinya itu bertingkah yang bertentangan antara apa yang dia ucapkan dan apa yang di dalam hatinya. Dia tidak paham kalau dia ini seharusnya tidak boleh seperti itu. Wa dzukira anna farqatan as-sabahi dakhala ala al-Hasan wa alaihi kisa'un wa ala al-Hasan hulqatun. Masuk seseorang bernama Farqat as-Sabahi, masuk ke rumahnya Al-Hasan, Hasan al-Basri. Orang ini, Farqat ini, masuk pakaiannya yang dia kenakan ini kisah itu pakaian yang sederhana, pakaian yang biasa-biasa saja, pakaian yang sederhana. Wa alal Hasan hullatun, sedangkan Hasan yang dia datangi itu memakai hullah itu pakaian yang bagus, pakaiannya bagus. Padahal Hasan ini ulama yang benar, ulama lahir dan batin, pakaiannya bagus. Sedangkan Farqat ini yang masuk pakaiannya sangat sederhana. Faja'ala yalbisuha. Farqat ini waktu masuk melihat Hasan ini Al-Basri memakai pakaian yang bagus, dia mengusap pakaiannya Hasan, menyentuh pakaian Hasan ini. Jadi kalau dia dilihat bahannya bagus, ulama kok bahannya pakaiannya bagus, harusnya ulama itu zuhud, gitu ya, pakaiannya masa bagus seperti ini ya. Farqat ini nyentuh pakaiannya, begini, pakaiannya bagus, Hasan. Faqala al-Hasan, ketika Farqat itu merasakan pakaiannya, menyentuh pakaiannya, Hasan itu berkata, "Malak tandur ila thiyabi." Kenapa kamu kok lihat pakaian saya ini? Ada apa yang salah ini? Tapi dia sudah paham maksudnya apa itu. Maksudnya itu mau mengkritik gitu ya. Ulama masa pakaiannya seperti ini, pakaiannya bagus. Malak tandur ila thiyabi. Kenapa kalau kau pandangi pakaian ini? Thiyabi ahli jannah wa thiyabuka thiyabu ahli nar. Langsung dijelaskan oleh Hasan ini ya. Kenapa kamu kok lihat pakaian? Kamu nggak paham ya? Ini pakaian yang aku pakai ini pakaiannya penduduk surga. Oh lah, pakaiannya penduduk surga kan bagus-bagus. Sedangkan pakaianmu itu pakaiannya penduduk neraka. Penduduk neraka kan pakaiannya telanjang semuanya. Nah, ini mau mengkritik balik. Sebetulnya dia bukan mau merendahkan pakaian yang dikenakan oleh Farqat ini, tapi ada kritik pedas yang disampaikan oleh Hasan ini kepada Farqat yang mau menjatuhkan dia dengan pemahaman yang salah, Kemudian Hasan itu mengatakan, balagani
Qisir, telah sampai kabar kepadaku bahwa penduduk neraka itu nanti sebagian besar pakaiannya seperti pakaian kamu. Kata dia, seperti pakaian kamu. Apa maksudnya? Sumadola kasar. Maksudnya itu apa maksudnya? Bukan kemudian orang kalau pakai pakaian sederhana, oh ini ciri-ciri penduduk neraka. Enggak, ini mau dijelaskan kasarnya. Qala Hasan berkata, ja'aluz zuhda fi thiyabihim wal kibra fi sudurihim. Orang seperti kamu ini dan yang semacam kamu, dia menjadikan sifat zuhud itu hanya di pakaiannya saja. Sifat zuhud itu cuma di pakaian saja, tapi dia memupuk sifat sombong di dalam badannya. Wah ini jadi kita harus tahu bahwa sifat zuhud itu bukan di penampilan sebetulnya. Sifat zuhud itu ada di dalam hati, bukan di penampilan. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan orang yang pakaiannya sederhana itu zuhud, orang yang pakaiannya bagus itu sombong. Salah. Orang yang jalan kaki itu orang-orang yang zuhud. Orang yang naik mobil itu orang-orang sombong. Itu pemikirannya siapa? Salah. Karena sifat itu letaknya bukan di penampilan, tapi di dalam hati. Dan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alu zuhda fi thiyabihim, mereka menjadikan sifat zuhud hanya di pakaian saja, penampilan saja. Wal kibra fi sudurihim, sedangkan mereka memupuk kesombongan di dalam dada mereka. Walladzi yuhlaf bih, demi zat yang setiap orang bersumpah atas namanya. La ahaduhum bi kisaihi a'zamu kibran min sahibil matraf bi matrafihi. Demi zat yang setiap orang bersumpah dengan namanya, seseorang di antara kalian demi Allah lebih sombong dengan pakaian zuhud kalian daripada orang yang mengenakan pakaian yang dibordir, pakaian yang bagus. Orang mengenakan pakaian yang dibordir, pakaian yang bagus gitu. Kata beliau, Sayyidina Hasan al-Basri, kalian yang mengenakan pakaian tasawuf ini lebih demi Allah lebih sombong daripada mereka. Karena mereka mengenakan pakaian yang bagus itu di dalam hati mereka tidak punya tujuan apa-apa, dan kalian mengenakan pakaian zuhud itu kalian meminta orang mengeluh-elukan kalian dengan kezuhudan. Bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti kisahnya Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq mengenakan pakaian bagus luar biasa. Datang seseorang dengan pakaian suf gitu ya, dari bulu domba. Datang mengkritik Imam Ja'far As-Shadiq. Wahai Ja'far As-Shadiq, demi Allah aku tidak pernah melihat ayahmu Muhammadul Baqir dan ayahmu Zainal Abidin, juga ayahmu Husain, juga ayahmu Ali bin Abi Thalib dengan pakaian seperti yang kau pakai sekarang ini. Mereka memakai pakaian yang sangat sederhana. Terus kamu dari mana ini? Kamu ikuti siapa? Ada orang-orang dari pakaian seperti ini. Kamu mengikuti siapa? Ini yang dia kritik seorang imam besar, Imam Ja'far As-Shadiq, gurunya Abu Hanifah, gurunya Imam Madhab semuanya ya, guru besarnya Imam Madhab. Berani-berani ya teman. Kata Ja'far As-Shadiq, kata Imam Ja'far As-Shadiq, zaman sudah berubah. Zaman ini sudah berubah. Aku dengan pakaianku yang bagus ini menampakkan kepada manusia bahwa aku tidak perlu kepada mereka, tidak perlu pertolongan mereka. Aku hanya perlu pertolongan Allah. Sedangkan engkau dengan pakaianmu, kau tampakkan kepada manusia engkau itu perlu bantuan mereka,
Padahal engkau dengan pakaianmu tidak bertujuan untuk Allah. Zaman sudah berbeda. Jadi orang zuhud itu di zaman ini bukan orang yang pakaiannya tambal-tambalan. Loh, maksud saya kalau ada orang pakaian tambal berarti dia bukan zuhud. Enggak juga. Kita kan nggak tahu kan itu zuhud atau sombong. Itu dari mana kita nggak tahu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan menyimpulkan kezuhudan itu hanya di penampilan saja. Bahkan yang sering saya ulang-ulang, saya dengar dari Habib Anis bin Ali Al-Farsi. Orang zuhud, kata Habib Anis, orang zuhud itu orang kaya. Kalau orang miskin dia mau zuhud dari apa? Kata Habib Anis. Orang miskin tidak punya apa-apa. Dia mau zuhud dari apa? Memang tidak punya apa-apa. Ya? Berarti kalau orang yang miskin yang tidak punya apa-apa, ya dia belum tentu zuhud. Bisa saja dia itu menerima nasib, sudah seperti itu. Tapi kok ada orang kaya, dia tidak gila terhadap hartanya, itu orang zuhud. Itu orang zuhud. Orang kaya tapi hartanya hanya di tangan. Dia tidak mengukur segala sesuatu dengan materi, tidak memamerkan hartanya, karena harta menurut dia itu tidak ada artinya. Kenapa harus dipamerkan? Oh, berarti ini ciri-cirinya itu ciri-ciri orang zuhud. Sebab kalau zuhud diukur dari penampilan, kalau disimpulkan orang zuhud itu harus miskin. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa Nabi Sulaiman tidak punya sifat zuhud? Tidak mungkin seorang nabi juga berzuhud. Sifat zuhud itu pasti ada pada diri setiap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan zuhud itu bukan dari penampilan. Wa ila hadzal ma'na, dan sesuai dengan makna di atas, asyara Dhunnun rahimahullah, Dhunnun al-Misri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dia mengisyaratkan dalam ucapannya, dalam syair yang dia ucapkan, tasawwafa fazdaha bisufi jahlan. Orang itu, maksudnya orang yang melenceng ya, mengenakan pakaian bulu domba, ya, pakaian sederhana, fazdaha bisuf, tasawwafa, maksudnya orang itu bertasawuf dan dia membanggakan pakaian sederhananya, pakaian sufnya itu jahlan karena kebodohan dia. Wa ba'dun nas yalbisuhu najanah, dan sebagian manusia mengenakan pakaian sufi itu dia berkelakar, maksudnya melucu dia. Dia pakai pakaian sufi tapi isinya bukan sufi, hanya pakaiannya saja. Jadi seperti orang zaman sekarang ini, pakaian ulama ini dibuat mainan orang-orang zaman sekarang. Dulu orang yang pakai serban itu tidak sembarang orang. Dulu itu orang pakai serban tidak sembarang orang. Pakai jubah, pakai syal, itu betul-betul orang yang mungkin, orang yang menguasai ilmu. Menguasai ilmu dan praktek dalam kehidupannya saja. Tidak semua orang mengenakan pakaian itu. Takut orang mengenakan pakaian itu. Zaman sekarang ini semua orang berjubah, semua orang berserban, semua orang pakai tongkat. Berkelakar orang-orang ini seperti badut-badut yang berjubah dan berserban. Ucapannya tidak sesuai dengan pakaian. Tidak sesuai dengan pakaian. Berfatwa seenaknya saja tanpa dasar, mengarahkan orang tanpa dasar, akhirnya dia menyesatkan dirinya, menyesatkan banyak umat manusia. Terjadilah fitnah zaman seperti sekarang ini. Inilah badut-badut berjubah dan berserban. Ini kata Dhunnun al-Misri ya. Wa ba'dun nas yalbisuhu najana, mengenakan pakaiannya bergurau, berkelakar. Akhirnya
pakaian ulama itu sudah tidak ada artinya. Di zaman ini pakaian ulama itu tidak ada artinya. Dan akhirnya orang menyimpulkan ulama seperti badut-badut berserban itu. Tidak menghargai ulama semuanya. Ulama yang betul diolok-olok, dicaci maki, dibuat bahan mainan. Karena ada ulama-ulama palsu yang berserban ini, dia sangka ini sama saja. Jadi tidak ada wibawanya pakaian itu ya. Nah, makanya kita ini harus tahu diri. Kalau kita memposisikan diri kita di tempat yang bukan posisi kita, satu, kita menundurkan diri kita. Dua, kita bisa menyesatkan umat manusia. Tiga, kita bisa mendegradasi orang yang sebetulnya pantas di tempat yang kita duduki. Umpamanya saya mendudukkan diri sebagai seorang ustaz. Saya mendudukkan diri sebagai seorang ustaz. Padahal tingkah saya ini bukan tingkahnya ustaz. Bukan tingkahnya ustaz. Dosa saya ada tiga. Yang satu, saya dosa kepada diri saya sendiri. Saya membohongi diri saya sendiri. Yang kedua, saya membohongi umat manusia. Saya bisa memfatwakan hukum yang menyesatkan umat manusia. Yang ketiga, saya memerosotkan ustadz yang sebenarnya. Dengan tingkah laku saya ini, nilai-nilai ustadz yang sebenarnya ini jadi jadi merosot, sehingga orang yang ada di mata manusia, ustadz itu ya seperti batu, seperti saya ini. Ustadz yang beneran juga jatuh matanya. Di mata mereka ini jatuh. Ini tiga dosa besar yang diperbuat oleh orang yang singgah menempatkan dirinya di posisi yang tidak pantas dia duduk. Nah, zaman sekarang ini orang terlalu berani memposisikan dirinya sebagai ustaz, memposisikan dirinya sebagai ulama, memposisikan dirinya bahkan sebagai wali. Padahal yang lebih besar lagi. Bentar lagi ada yang sebagai nabi, ya, atau sebagai Tuhan. Nanti putranya Dajjal sebagai Tuhan. Nah, untuk bilang semoga kita selamat dari sifat-sifat seperti ini, dan semoga keluarga kita selamat dari fitnah zaman. Yurika muhanatan wa yurika kibran. Orang yang seperti ini, kata Dunnun al-Misri, menampakkan kepadamu kehinaannya karena dia bertingkah tidak sebagaimana mestinya. Muhanatan maksudnya dia menampakkan kepadamu seakan-akan dia ini hina dengan pakaiannya itu tawadhu, zuhud, wa yurika kibran, dan di saat yang sama dia menampakkan kesombongannya. Jadi pakaiannya pakaian tasawuf, tapi dia sombong dari orang lain, minta dihormati oleh orang. Walaisal kibru min syadlil muhana, dan orang yang sombong itu harusnya tidak bersifat rendah hati. Maksudnya dia muhana di sini tidak berpenampilan seperti itu. Orang sombong kan harusnya penampilannya hebat gitu ya. Tapi ini ada orang menampilkan dirinya itu seakan-akan tawadhu, tapi dia itu sombong. Mana yang berbeda? Ini supaya disebut orang tawadhu padahal dia itu sombong. Tasawwaba kay yughanu lahu aminun. Dia berpakaian sufi supaya disebut-sebut sebagai orang yang amin, terpercaya. Terpercaya itu orang yang betul-betul menjalankan syariat, orang yang betul-betul menjaga adab, supaya dikatakan orang seperti itu. Wa ma ma'na tasawwuf bil amanah. Padahal tasawuf yang dia jalani itu sama sekali kosong dari amanah. Kosong dari amanah. Walau yuridil ilaha bihi. Dengan penampilannya itu sama sekali dia tidak bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, walakin arada bihi
tariqati ila khiyanati. Tapi dengan penampilannya itu dia bertujuan menuju kepada jalan pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkhianat kepada Allah dan dia berkhianat kepada Rasulullah, dia berkhianat kepada kelompok tasawuf yang benar. Dia mencoreng nama Allah, mencoreng nama Nabi Muhammad, mencoreng syariat Nabi Muhammad, dia mencoreng para sufi yang sebenarnya dengan penampilan. Na'udzubillah dari wal tahdar, berhati-hatilah ayyuhar rajulu, wahai manusia, wahai yang mendengarkan nasihatku, wahai yang membaca kitabku, berhati-hatilah kalian min hadhil afatil arba', berhati-hatilah kalian dari 4 penyakit ini, yaitu pandangan angan, yang kedua tergesa-gesa dalam segala kondisi, yang ketiga hasad, yang keempat sombong. Hati-hati dari 4 hal. La siyamal kibro, lebih-lebih lagi dari penyakit sombong. Mengapa? Fa inna thalathal awwal, penyakit hati yang 3 itu pandangan, tergesa-gesa dan hasad, madahir, itu tempat-tempat yang menjadikan orang yang terdidik, tempat-tempat yang menjadikan orang terdidik. Tiga sifat ini tempat licin, kata beliau. Jalan yang licin, lau zalal tafiha, kalau kamu terpeleset di 3 hal ini, lawadokta bersiap, maka engkau akan terjumus dalam perbuatan maksiat. 3 hal pertama. Wal kibru, sedangkan sifat sombong yang terakhir ini madhadun, tempat yang licin juga. Lau zalal tafihi, tapi kalau kamu terpeleset di jalan yang sombong ini, la wadha'ta fi biharil kufri wat tughyan, maka kamu akan jatuh di dalam lautan kekafiran dan lautan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Ini lebih parah ya. Yang sombong ini sangat parah. Wala tansa, alasannya Imam Ghazali kenapa paling parah ini? La tansa haditha iblis, ini saya sebut tadi. Jangan kamu lupa ceritanya iblis. Ceritanya iblis. Wa fitnatahu, dan godaan iblis itu, annahu aba wastakbar, godaan yang menimpa iblis itu ya, annahu aba wastakbar, kata Allah dia itu enggan dan sombong, memberontak dan sombong iblis itu. Kemudian wa kana minal kafirin, kata Allah, dan dia itu termasuk hamba-hamba yang kafir. Karena apa? Karena sombong. Setetes sombong, setetes sifat sombong itu bisa merusak ibadah iblis yang selama ribuan tahun yang dia lakukan, sampai disederajatkan oleh Allah dengan para malaikat dengan kesombongan yang ada di dalam dunia, rusak semuanya sampai akhirnya dia ini digolongkan Allah termasuk hamba-hambanya yang kafir, dan dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia masih memiliki ilmunya secara teori. Ilmunya secara teori masih ada di dalam kepala iblis. Jadi ulama yang benar itu bukan ulama yang kepalanya penuh dengan teori. Jadi ulama yang benar itu adalah ulama yang menyandang sifat-sifat ulama di dalam itu. Itu ulama yang benar. Warruju' ilallah azza wa jalla, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ayya'usimana jami'an bi husni nadharihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dengan pandangannya yang baik, indah, innahul jawadul karim,
Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Dermawan, Maha Pemberi, lagi Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 8:30, kita lanjutkan insyaallah. Ikmal amar tafsirihi bisa dunya wal qalb wa syaitan wa nafs. Kesimpulan secara total ya. Apa yang sudah dibahas secara rinci tentang dunia, makhluk, setan dan nafsu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita sudah 2 lembar lagi masuk ke al-aqabah wadiyah. Aqabatul awal. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala wa asrafna fatu alaina tauba nafsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli li mahabba aw jirratin asruha wal muslimina ajma'a amin ya rabbi isma' fadlan wa judan anna la bittisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi idada qasi suhbi walhamdulil ilahi bil bari wa tanahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.